Tahukah Anda, ada bagian dari bambu yang dapat dikonsumsi manusia? Kira-kira seperti apa rasanya? Rebung adalah tunas atau anakan yang masih muda yang tumbuh dari akar bambu. Penduduk Indonesia maupun Asia umumnya memanfaatkan rebung bambu sebagai bahan makanan. Rebung bambu termasuk salah satu sayuran yang disukai banyak orang karena teksturnya yang renyah dan rasa manis serta aroma khas yang dimilikinya. Meski tunas bambu mengandung toksin taksipilin, senyawa glikosida sianogenik yang dapat menghasilkan sianida pada lambung, namun melalui pengolahan yang tepat, maka tunas bambu dapat dikonsumsi. Masyarakat Indonesia sendiri mengkonsumsi tunas bambu atau rebung dengan memotongnya tipis-tipis agar senyawa beracunnya hilang. Kemudian, potongan tersebut dicuci bersih dan dicampur dengan santan serta bumbu dapur sehingga menjadi sayur rebung atau gulai rebung. Selain itu, isian sayur lodeh dan lumpia terkadang juga menggunakan rebung. Kini, rebung juga sudah dapat diolah untuk berbagai macam bahan makanan olahan berbahan dasar rebung, seperti tepung rebung yang memiliki kandungan pati tinggi, cuka rebung, keripik rebung, rebung beku, dan asinan rebung. Rebung memiliki kandungan karbohidrat, protein, asam amino penting yang sangat diperlukan oleh tubuh, mengandung fitokimia yang bersifat antibakteri dan antivirus, lalu menjaga tekanan darah tetap sehat, baik untuk diet, melindungi jantung, meningkatkan daya tahan tubuh, menyehatkan pencernaan, meredakan masalah pernafasan, menurunkan kolesterol, mencegah kanker. Itu tadi adalah manfaat dari rebung tersebut. Anda tidak perlu ragu untuk mengkonsumsi rebung. Tentunya jangan mengkonsumsinya secara berlebihan. Namun, jika Anda memiliki penyakit tertentu dan masih dalam masa terapi, sebaiknya berkonsultasilah dulu dengan dokter Anda mengenai konsumsi rebung ini. Karena semua rebung bambu memiliki kandungan asam sianida, rebung bambu dengan tingkat asam sianida tinggi berbahaya jika dikonsumsi. Sebaliknya, yang bisa dikonsumsi adalah yang tingkat asam sianidanya rendah. Di wilayah tropis, jenis-jenis bambu yang biasa diambil rebungnya untuk makanan adalah yang biasa ditanam di pekarangan atau tumbuh di tepi hutan atau sungai. Dikutip dari kompas.com, Indonesia termasuk negara dengan keragaman produk bambu yang tinggi. Dari 1.439 jenis bambu di dunia, 162 jenisnya ada di Indonesia. Bambu adalah tanaman jenis rumput-rumputan yang terdapat rongga dan ruas pada batangnya. Secara ilmiah, tanaman ini memiliki banyak jenis yang tersebar hampir di seluruh dunia, mulai dari iklim dingin pegunungan hingga wilayah tropis yang panas. Di Indonesia, bambu memiliki banyak sebutan seperti bulur, aur, awi, buluh, eru, dan aur. Beberapa wilayah bahkan memiliki bambu-bambu endemik yang hanya tumbuh di daerah tersebut. Misalnya bambu endemik Jawa, Bali, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Bambu sendiri merupakan salah satu tanaman dengan pertumbuhan paling cepat di dunia. Menurut laporan penelitian, bambu dapat tumbuh 100 cm dalam 24 jam. Laju pertumbuhan bambu ditentukan oleh habitatnya yang terdiri dari kondisi tanah, iklim, dan jenis spesies bambu. Umumnya, bambu tumbuh 3 hingga 10 cm per hari. Budidaya rebung bambu secara intensif belum banyak dilakukan di Indonesia. Hanya pengusaha bermodal besar saja yang berani mengembangkan komoditas ini. Rebung bambu yang ada di pasar sebagian besar hasil dari hutan atau diperoleh dari rumpun bambu yang tumbuh sebagai pembatas lahan. Namun, di Boyolali terdapat kebun bambu Taiwan khusus untuk rebung. Pengelolanya yaitu Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali dan Misi Teknik Pertanian Taiwan. Namun, di Boyolali sendiri terdapat kebun bambu Taiwan khusus untuk rebung.
Pengelolanya yaitu Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali dan Misi Teknik Pertanian Taiwan. Teknisi Misi Taiwan itu membeberkan teknik budidaya intensif yang mereka lakukan. Penanaman bambu dengan tujuan produksi rebung harus memperhatikan kondisi tanah. Pertumbuhan rebung akan optimal bila ditanam pada tanah ringan dan berpasir. Kesuburan tanah dan kemiringan lahan juga mempengaruhi. Pilih tanah yang subur dan datar. Meski begitu, bambu Taiwan adalah jenis tanaman yang berdaya adaptasi cukup tinggi. Buktinya, ia menyebar mulai dari daerah tropis hingga ke subtropis, dari dataran rendah hingga ketinggian 1.500 meter di atas permukaan laut. Asalkan air cukup tersedia sepanjang waktu, maka pertumbuhannya tidak akan terhambat. Bila pengairan cukup, maka rebung dapat dipanen setiap saat tanpa dipengaruhi oleh musim. Dalam waktu 4 bulan, rebung bambu Taiwan sudah dapat dipanen. Selain genjah, bambu Taiwan produktivitasnya tinggi dan mudah dipelihara. Sebaiknya untuk menanamnya di awal musim hujan, setelah 3 hingga 4 kali turun hujan. Beberapa persiapan sebelum menanam antara lain lahan dibersihkan dari rumput dan semak belukar, lalu dilakukan pengajiran untuk menentukan lubang tanam. Jarak tanam tidak boleh terlalu rapat. Populasi padat menyebabkan terjadinya persaingan untuk memperoleh unsur hara, sinar matahari, dan air. Akibat persaingan itu, laju pertumbuhan tanaman tidak optimal. Jarak tanam yang dianjurkan adalah 5 meter x 5 meter atau 5 meter x 6 meter. Lubang tanam berukuran 50 cm x 50 cm x 50 cm. Tanaman galian diletakkan di kanan kiri lubang. Disarankan pula untuk memberikan pupuk kandang sebanyak 15 kg hingga 25 kg ke setiap lubang tanam. 2 minggu kemudian, bibit dapat ditanam. Penanaman dilakukan dengan posisi bibit atau anakan tegak lurus. Selanjutnya, timbun dengan tanah. Bersamaan penanaman, berikan pupuk urea, SP36 dan KC1 dengan perbandingan 3:2:1 sebanyak 600 kg per hektar atau 1,5 kg per lubang tanam. Pupuk ditaburkan melingkari lubang tanam sedalam 5 cm hingga 10 cm. Tanah sekitar lubang tanam dipadatkan dan ditinggikan kurang lebih 5 cm hingga 10 cm agar tidak muncul genangan air. Untuk panen rebung bambu dapat dilakukan sepanjang tahun. Dalam satu rumpun dipelihara 3 hingga 4 batang induk. Jarak antara batang dalam satu rumpun 35 hingga 45 cm. Rebung bambu Taiwan memenuhi kriteria layak panen bila telah setinggi 20 cm dan diameter minimal 7 cm. Perbandingan panjang dan diameter bagian yang dipotong adalah 2,5:1. Panen dilakukan dengan memotong pangkal rebung memakai alat yang tajam. Jaga agar mata tunas tidak ikut terpotong atau terluka karena akan menghambat pertumbuhan rebung berikutnya. Rebung yang baru dipanen segera dibersihkan. Daging yang telah dibersihkan segera direndam dalam wadah berisi air agar kandungan racun asam sianidanya berkurang. Lalu, bagaimana tentang penjualannya? Lalu, bagaimana kondisi pasar rebung? Dikutip dari bebeja.com, sejauh ini pasar rebung bambu terbentang luas. Kebutuhan rebung bambu di tanah air seluruhnya mengandalkan impor. Data Badan Pusat Statistik BPS pada tahun 2011, Indonesia mengimpor sekitar 139.000 kg rebung bambu senilai kurang lebih $100.000 Amerika atau setara 9,6 miliar menggunakan kurs pada tahun tersebut. Jumlah itu meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2010, Indonesia mengimpor rebung kurang lebih 125.000 kg senilai 900 juta rupiah. Data BPS menunjukkan hingga Oktober 2012,
Indonesia mengimpor kurang lebih 68.000 kg, setara dengan 6,6 miliar. Dan seluruh pasokan rebung bambu itu datang dari Cina.